Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian 7 cara mengatasi gagal bicara. Jadi di sini saya akan kasih tahu ke kalian 7 teknik ya teman-teman. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi jangan di-skip ya teman-teman, simak videonya. 7 teknik atasi gagal bicara. Di sini saya akan kasih tahu ke kalian ya teman-teman. Langsung saja. Teknik yang pertama yaitu teknik rahang. Jadi teman-teman, banyak dari kalian yang belum mengetahui teknik rahang ini. Jadi teknik rahang ini bisa membantu kalian yang gagal bicara ya teman-teman. Jadi caranya yaitu kalian saat ingin berbicara, usahakan rahang kalian itu jangan dikeraskan. Tetapi ketika teman-teman ingin berbicara, teman-teman itu harus membuka rahang teman-teman itu secara perlahan. Jadi jangan paksakan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman keseringan memaksakan rahang teman-teman, maka itu akan membuat teman-teman itu akan berbicara, bicaranya itu akan terbata-bata karena rahang yang sulit terbuka atau rahang yang sangat keras. Oleh karena itu saya kasih teknik ini kepada teman-teman supaya ketika teman-teman ingin berbicara itu usahakan rahang teman-teman itu jangan teman-teman keraskan, tetapi rahangnya itu harus teman-teman buka secara perlahan. Dan untuk latihannya teman-teman wajib latihan setiap pagi dengan membuka rahang teman-teman secara lebar. Buka mulut teman-teman secara lebar dan tahan selama 2 menit. Nah, setelah teman-teman sudah selesai tahan selama 2 menit, usahakan teman-teman menutup kembali rahang teman-teman secara perlahan. Jangan langsung menutupnya, tetapi teman-teman harus menutup rahang teman-teman secara perlahan. Itu teknik yang pertama dan dilakukan setiap hari ya teman-teman. Dilakukannya setiap hari, bisa setiap pagi, bisa juga setiap sore. Itu teknik yang pertama. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik pernapasan diafragma. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Karena kalau misalnya saat kita berbicara dan ketika kita gugup, di situ saya yakin bahwa pasti kita akan bicaranya akan sangat terbata-bata. Makanya teknik ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi teknik yang harus dilakukannya itu ini juga membutuhkan latihan ya teman-teman, latihan dari pernapasan, karena pernapasan ini juga merupakan salah satu faktor pemicu gagap ya. Jadi kalau pernapasan teman-teman itu kurang baik, maka gagap teman-teman juga akan buruk. Jadi teknik yang harus dilakukan yaitu teman-teman harus bernafas. Teman-teman menarik napas sepanjang mungkin lewat hidung. Nah, ketika teman-teman sudah menariknya, bahu teman-teman itu juga diangkat ke atas. Di situ saat membuangnya, usahakan teman-teman membuang napas tersebut secara perlahan. Jadi menurut saya teknik ini sangat bagus ya teman-teman. Buat teman-teman yang gagap, ini akan membuat pernapasan teman-teman akan lebih baik lagi. Jadi saya sarankan supaya teman-teman melakukan teknik ini setiap pagi ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah teknik pengucapan vokal yang keras. Mengapa saya katakan teknik pengucapan vokal yang keras itu akan membantu mengurangi gagap teman-teman? Karena ketika teman-teman belajar atau mengucapkan dengan vokal yang keras, itu akan membantu teman-teman dalam mengetahui seberapa besar tingkat kegagapan teman-teman. Dengan teknik ini juga akan meminimalisir tingkat kegagapan teman-teman ya. Jadi saya sarankan supaya teman-teman berada di ruang yang kosong. Jadi di situ tempat teman-teman latihan supaya teman-teman bisa berbicara dengan keras ya. Yang selanjutnya adalah pausing teknik. Nah, dengan teknik ini akan membantu teman-teman juga dalam mengurangi gagap teman-teman. Yaitu ketika teman-teman ingin berbicara, usahakan harus ada berhentinya. Jadi usahakan teman-teman kalau berbicara itu jangan berbicara
tanpa berhenti. Nah, teknik ini bisa dilakukan atau latihan ini bisa dilakukan ketika teman-teman membaca buku. Di situ ketika mau membaca bukunya, usahakan berhenti 1 detik atau 2 detik dulu baru melanjutkannya. Jadi jangan berbicara itu bicaranya terus menerus ya. Jadi harus ada luangkan waktu untuk berhenti supaya bisa merelaksasikan otot yang ada di wajah teman-teman supaya lancar. Jadi kalau misalnya keterusan berbicara itu akan membuat otot yang ada di wajah teman-teman itu akan sulit untuk berinteraksi saat teman-teman berbicara. Jadi mereka itu susah connect begitu. Jadi supaya teman-teman tidak gagap, usahakan ambil teknik berhenti dulu atau pausing teknik supaya di situ teman-teman bisa mengatur napas teman-teman. Lalu selanjutnya bisa teman-teman lanjutkan bicaranya. Jadi ini teknik yang sangat mudah supaya mengurangi gagap teman-teman ya. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman. Teknik yang kelima yaitu teknik awal yang lembut. Nah, ini merupakan teknik yang sangat-sangat mujur sekali atau teknik yang manjur. Jadi di sini saya sarankan kepada kalian untuk melakukan teknik ini secara terus-menerus. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara ketika teman-teman mau berbicara, usahakan bicaranya lembut. Jangan teman-teman bicaranya ini langsung suara yang besar ya, tetapi lembut dulu baru yang besar. Jadi jangan langsung yang besar tetapi lembut dulu ya teman-teman. Saya rasa banyak juga orang gagap yang sudah berhasil dengan melakukan teknik ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman supaya melakukan teknik ini atau latihan dengan teknik ini. Dan saya juga berdoa supaya semua teman-teman yang mengalami gagap, semoga Tuhan bisa menyembuhkan teman-teman semua ya, amin. Oke, yang selanjutnya yaitu kontak mata yang percaya diri. Jadi di sini saya mau kasih tahu ke kalian bahwa dengan kontak mata yang percaya diri kepada orang lain saat kita berbicara, itu akan meningkatkan kinerja otak kita dan akan sampai ke saraf-saraf kita, sehingga ketika kita berbicara dengan percaya diri, maka di situ gagap kita akan hilang. Pokoknya serasa kita nggak punya gagap ya teman-teman. Makanya saya sarankan kepada teman-teman bahwa jangan takut, jangan bimbang, percaya diri. Maka di situ dengan kekuatan percaya diri saja teman-teman, maka di situ gagapnya akan hilang teman-teman. Makanya di sini saya mau kasih kekuatan untuk teman-teman, mau memberikan solusi yang tepat kepada teman-teman. Dengan kontak mata yang percaya diri, maka di situ akan timbul suatu tingkat percaya diri ya, di mana akan membantu teman-teman supaya gagap teman-teman itu kurang atau mungkin juga bisa hilang ya teman-teman. Jadi yang pertama itu jangan takut, usahakan kontak mata yang langsung kepada orang. Percaya diri teman-teman, janganlah takut teman-teman, harus yakin, harus percaya diri supaya gagap itu bisa dikalahkan. Itu satu obatnya ya teman-teman. Jadi saya sarankan ingat kontak mata yang percaya diri. Oke, jadi teknik yang terakhir ini adalah teknik latihan di depan cermin. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua yang gagap ya, supaya sering-seringlah latihan di depan cermin. Setiap pagi, setiap sore, ketika teman-teman sedang sendiri, bisa teman-teman latihan di depan cermin. Ini juga akan membantu mengurangi kegagapan teman-teman ya. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Harus tingkatkan tingkat kepercayaan diri teman-teman di depan cermin. Jadi ketika teman-teman lihat wajah teman-teman, senyumlah. Maka di situ segala keraguan, segala kecemasan itu akan hilang dengan latihan teman-teman itu. Dengan tingkat kepercayaan diri teman-teman di depan kaca harus
katakan bahwa saya pasti bisa, saya tidak gagap, saya nggak gagap. Jadi harus yakin ya teman-teman. Perkuat iman, perkuat doa, banyak doa ya teman-teman. Saya sarankan usahakan banyak doa. Jadi dalam mau melakukan segala aktivitas, segala kegiatan, ingat berdoa. Itu saran saya saja teman-teman. Jadi jangan takut ya. Sekali lagi jangan bimbang. Kita pasti bisa. Semua pasti bisa ya teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan ya. Saya yakin bahwa semua ini pasti akan dilewati. Kita pasti bisa melewatinya. Jadi jangan takut. So jangan lupa subscribe ya teman-teman. Like dan komen video saya. Supaya ketika saya muat video baru, teman-teman yang pertama kali nonton. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like ya dan subscribe. See you next time.